Apakah Anda bersedia pindah ke sebuah negara yang mengizinkan pria menikah secara sah dengan 4 wanita? Tempat di mana hiburan malam sangat hidup, tetapi pesta tertentu dapat membuat Anda masuk ke penjara. Dan apakah Anda berani mencicipi siup yang terbuat dari organ intim banteng? Di Malaysia, hukum Islam yang dikenal secara lokal sebagai syariah mengatur masalah keluarga bagi umat Islam. Dan memang benar pria muslim diizinkan secara hukum untuk memiliki hingga 4 istri. Namun hal itu hanya boleh dilakukan jika ia dapat membuktikan mampu memperlakukan setiap istri secara adil dalam segala hal. Sebelum istri, kedua, atau ketiga masuk ke dalam kehidupan rumah tangga, seorang pria harus berdiri di hadapan pengadilan syariah. Di sana ia harus membuktikan kestabilan finansial, kesiapan emosional, dan keadilan. Aturan ini hanya berlaku untuk umat Islam. Jika Anda adalah warga asing atau wisatawan non-muslim yang berpikir ini adalah kesempatan besar Anda, mohon maaf karena hukum perdata Malaysia secara ketat menerapkan sistem satu pasangan. Sekarang saya tahu apa yang mungkin Anda pikirkan bahwa ini terdengar seperti sistem patriarki, sebuah sistem lama yang tidak seimbang. Jika dilihat dari sudut pandang barat, hal itu mungkin terasa demikian. Namun di Malaysia, terutama di daerah yang lebih konservatif atau pedesaan, praktik ini seringkali dianggap sebagai kewajiban agama dan bukan bentuk penguasaan diri. Ide dasarnya dibangun di atas prinsip keadilan serta tanggung jawab, bukan sekadar kesenangan atau kepemilikan. Praktik ini sebenarnya sangat jarang terjadi. Sebagian besar pria muslim di Malaysia tidak pernah mengambil istri kedua. Di kota besar seperti Kuala Lumpur atau Penang, hal tersebut hampir tidak pernah terdengar. Bagaimana dengan wanita Malaysia modern? Dia bukanlah tokoh figuran yang diam dalam cerita cinta orang lain. Dia fasih berbahasa Inggris dan seringkali berpendidikan tinggi. Banyak dari mereka memiliki gelar di bidang hukum, kedokteran, atau teknologi. Dia menjalani hidup dengan kepercayaan diri yang tenang, terbalut dalam pakaian sopan yang lebih menonjolkan keanggunan daripada ketundukan. Gagasan untuk menjadi istri kedua bagi sebagian besar wanita perkotaan adalah hal yang sangat ditolak. Meski demikian, sulit untuk tidak menyadari sesuatu yang sangat memikat dari mereka. Wanita Malaysia memiliki kekuatan yang lembut. Cara bicara mereka sangat tenang. Mata mereka yang dalam dan ekspresif seolah menyimpan tradisi, kehanggatan, dan sesuatu yang tersirat. Dalam budaya yang sangat menghargai keluarga dan iman, hubungan asmara bukanlah permainan menggeser layar ponsel. Ada ritme tersendiri dalam pendekatan di sini. Sebuah kelambatan yang tidak biasa, namun menyegarkan. Kita berpindah dari topik cinta dan hukum menuju gemerlap lampu serta kehidupan malam. Percayalah bahwa Malaysia setelah matahari terbenam mungkin akan membuka pikiran Anda secara luas. Malaysia adalah salah satu negara teratas di Asia Tenggara untuk kehidupan malam. Namun beberapa jenis hiburan dianggap sebagai pelanggaran menurut hukum Islam. Jadi apa yang benar terjadi dan apa yang hanya rumor belaka? Mari kita mulai dari Kuala Lumpur, khususnya di kawasan Cangkat Bukit Bintang. Sebuah jalanan ramai yang dipenuhi bar koktail, musisi jalanan, ruang santai di atap gedung, dan berbagai jenis musik yang bergema di udara. Anda akan mendengar percakapan dalam bahasa Inggris, Arab, Mandarin, hingga Tamil, warga asing, warga lokal, dan wisatawan semuanya berkumpul bersama. Hanya 5 menit dari sana terdapat TRX, kawasan kehidupan malam pertama di Malaysia yang dibangun khusus. Bayangkan klub mewah, festival musik elektronik, dan ruang whisky yang terlihat seperti didatangkan langsung dari Tokyo atau Berlin. Aturan berpakaian berlaku di sini. Begitu pula dengan harga yang tinggi. Jika menuju ke utara, Anda akan menemukan suasana bar pantai di Penang. Suasananya lebih santai dan bernuansa tropis. Pengunjung memakai sandal jepit alih-alih sepatu hak tinggi, menikmati minuman saat matahari terbenam lebih disukai daripada layanan botol mahal. Lebih jauh ke timur di Sabah yang berada di Borneo, suasananya bahkan lebih alami. Kedai minuman lokal, tempat musik reggae, dan karaoke jalanan sangat mudah ditemukan. Ini adalah jenis tempat di mana Anda bisa menari tanpa alas kaki dan tidak ada orang yang merekamnya untuk media sosial. Namun ada hal penting yang perlu diperhatikan. Di negeri seperti Kelantan atau Terengganu, minuman beralkohol sepenuhnya dilarang. Kemesraan di tempat umum juga sangat tidak disukai. Jika Anda tertangkap mabuk di tempat yang salah atau berpakaian terlalu terbuka, Anda mungkin akan mendapatkan lebih dari sekadar teguran. Anda bisa menghadapi denda, rasa malu di depan umum, atau masalah hukum. Di kawasan wisata dan kota-kota besar,
Aturan terkadang menjadi lebih fleksibel. Tempat tersebut tidak sepenuhnya bebas hukum, tetapi memiliki banyak lapisan. Beberapa tempat tetapi buka melewati jam malam. Beberapa menawarkan layanan yang tidak diiklankan dalam menu. Apa yang dilarang di atas kertas seringkali ada secara diam-diam. Tetapi hal itu bukan berasal dari saya. Yang terpenting adalah memahami di mana Anda berada. Menghormati budaya setempat bukan berarti menyerahkan kebebasan Anda, melainkan menyesuaikan diri dengan keadaan sekitar. Tidak seperti kehidupan malam di barat, di mana obrolan ringan seringkali tidak berarti. Di sini, satu percakapan dapat mengarah pada persahabatan, hubungan asmara, atau tidak menghasilkan apa-apa sama sekali. Apakah kehidupan malam Malaysia mengejutkan Anda? Tuliskan pemikiran Anda di kolom komentar. Apakah Anda pernah berpesta di tempat seperti ini? Jangan lupa untuk berlangganan dan menyalakan pemberitahuan, karena kami memiliki banyak konten menarik yang akan hadir untuk Anda. Berikutnya, kita berpindah dari koktail di atap gedung menuju dapur tepi jalan. Babak selanjutnya mungkin akan mengubah definisi keberanian Anda dalam hal kuliner. Ini bukan jenis makanan yang biasa Anda lihat dipercatik di media sosial. Saya berbicara tentang makanan yang dikonsumsi warga lokal sejak kecil. Mari kita mulai dengan sesuatu yang sudah tidak asing lagi. Nasi lemak adalah makanan nasional Malaysia. Nasi yang dimasak dengan santan, telur rebus, irisan timun, sambal yang kuat, teri renyah, serta kacang tanah goreng. Kadang ditambahkan paha ayam atau daging rendang di sampingnya. Rasanya manis, pedas, dan gurih dalam satu gigitan. Anda bisa menemukannya di mana saja, mulai dari warung pinggir jalan saat terbit matahari hingga prasmanan hotel berbintang 5. Kemudian ada sate yang merupakan daging pada tuskang kayu. Biasanya menggunakan daging ayam atau sapi yang dimarinasi dengan serai dan kunyit. Dibakar di atas arang, lalu disajikan dengan saus kacang yang kental. Sangat sederhana, membuat ketagihan, dan sempurna. Namun itu barulah tingkat awal. Apakah Anda berani mencicipi sup yang terbuat dari organ intim banteng? Warga setempat percaya makanan ini dapat meningkatkan vitalitas pria. Tiksana makanan ini dikenal sebagai sup torpedo. Semangkuk kuah panas yang kadang dicampur ginseng atau herba dipercaya dapat meningkatkan performa pria. Masih merasa lapar? Di pasar malam pedesaan, Anda mungkin menemukan sate katak atau bubur katak. Di Malaysia, daging katak dianggap bersih dan halus seperti daging ayam, namun lebih lembut. Lalu ada buah durian. Warga lokal menyebutnya sebagai raja buah. Durian berukuran besar, berduri, dan memiliki aroma yang sangat menyengat seperti tempat sampah yang terbakar setelah badai. Bau bawang gebus, kaos kaki olahraga, dan bawang putih manis bercampur menjadi satu aroma yang tidak terlupakan. Beberapa orang menganggapnya sebagai makanan lezat. Yang lain melarang buah ini masuk ke hotel dan taksi. Namun setelah Anda berhasil melewati aromanya, teksturnya sangat lembut, kaya rasa, dan manis seperti krim bawang. Pilihannya hanya suka atau benci tanpa ada jalan tengah. Kota makanan jalanan terbaik adalah Penang, Ipoh, dan Kuala Lumpur. Warung pinggir jalan sering kali lebih aman daripada kelihatannya. Pilihlah tempat yang memiliki antrean panjang. Hindari kerang mentah di daerah terpencil kecuali warga lokal menjamin keamanannya. Bawalah tisu sendiri karena banyak warung tidak menyediakannya. Jangan menghina makanan meskipun hal itu mengejutkan Anda. Cukup tersenyum dan katakan tidak untuk hari ini. Apakah Anda mau mencoba es sup organ banteng atau sate katak? Dan apa hal paling aneh yang pernah Anda makan di luar negeri? Tuliskan jawaban Anda di kolom komentar, karena saya ingin mendengar pengalaman kuliner Anda yang paling berani. Sekarang kita beralih ke gedung pencakar langit, melintasi jembatan hutan, dan masuk ke wilayah pemecah rekor. Tahukah Anda bahwa Malaysia sedang membangun menara tertinggi kedua di bumi? Menara ini dinamakan Merdeka 118. Saat selesai dibangun, tingginya akan mencapai lebih dari 2190 kaki ke udara. Bangunan ini lebih tinggi dari Menara Shanghai dan hanya Burj Khalifa di Dubai yang melebihi tingginya. Menara ini memiliki 118 lantai dengan investasi lebih dari $1 miliar. Di dalamnya terdapat perkantoran, hotel, pusat perbelanjaan, dan dek pengamatan yang luar biasa. Kata Merdeka memiliki arti kebebasan. Menara ini menghadap ke Stadion Merdeka tempat Malaysia memproklamasikan kemerdekaan dari penjajahan Inggris pada tahun 1957. Anda mungkin pernah mendengar tentang Menara Kembar Petronas yang pernah menjadi bangunan tertinggi di dunia. 88 lantai berbalut perak mengkilap menjulang dari pusat kota Kuala Lumpur.
Namun bagian terbaiknya adalah jembatan udara yang menghubungkan kedua menara di lantai 41. Anda bisa berjalan di atasnya dan merasakan ketinggian yang mendebarkan. Melihat kemegahan di bawah adalah satu hal, tetapi berdiri di tengah ketinggian tersebut adalah pengalaman yang berbeda. Sekarang mari kita lihat sisi lain, karena alam juga memecahkan rekor. Di dalam hutan Borneo, terdapat bunga yang terlihat seperti berasal dari film pengetahuan fiksi dan berbau seperti sesuatu yang telah mati 3 hari lalu. Bunga ini bernama Rafflesia dan warga lokal menyebutnya sebagai bunga bangkai. Ini adalah bunga terbesar di dunia dengan lebar mencapai 3 kaki dan berat lebih dari 20 pon. Bunga ini tidak memiliki daun maupun batang. Hanya kelopak berdaging dengan aroma daging busuk. Bunga ini menggunakan aroma tersebut untuk menarik lalat agar membantu penyerbukan. Dibutuhkan waktu 9 bulan untuk mekar dan akan layu kurang dari 1 minggu. Malaysia juga merupakan rumah bagi daun terbesar di dunia, yaitu Rafflesia macrorhiza. Daun ini dapat tumbuh hingga panjang 10 kaki dan lebar 6 kaki. Kemudian ada Gunung Kinabalu. Terletak di Sabah pada ujung utara Borneo. Kinabalu menjulang lebih dari 13.000 kaki. Ini adalah gunung tertinggi di antara wilayah Himalaya dan Papua Nugini. Selanjutnya, kita akan menjelajahi jiwa Malaysia, yaitu masyarakatnya, kisah-kisahnya, serta berbagai pertentangan yang ada di dalamnya. Malaysia memiliki sekitar 31 juta penduduk, namun hanya setengahnya yang merupakan suku Melayu. Sisanya adalah keturunan Tionghoa. India. Sekuesri dengan Deru Furukuno. Mualaf. Warga asing. Keluarga kampuran. Dan pekerja asing. Mereka adalah orang yang telah hidup berdampingan selama beberapa generasi, namun tetap memilih kolom yang berbeda pada formulir pemerintah. Malaysia secara resmi mengakui 3 kelompok etnis utama, yaitu suku Melayu yang mayoritas beragama Islam dan dilindungi undang-undang. Warga Malaysia keturunan Tionghoa yang sebagian besar beragama Buddha atau Kristen. Serta warga Malaysia keturunan India yang mayoritas beragama Hindu dengan sebagian kecil beragama Kristen dan Islam. Selain itu, ada suku orang asli yang merupakan penduduk pribumi di Semenanjung serta suku Dayak dan Kadazan Dusun di Borneo. Mereka menuturkan puluhan bahasa daerah dan menjalankan adat istiadat yang tidak akan Anda temukan dalam buku panduan wisata manapun. Islam adalah agama resmi dengan sekitar 61% penduduk Malaysia beragama Islam. Namun Anda juga akan menemukan kuil Buddha yang bersinar saat matahari terbenam, festival Hindu yang menerangi seluruh kota, dan gereja Kristen yang telah berdiri sejak zaman penjajahan. Malaysia secara hukum melindungi kebebasan beragama, namun hal itu tidak selalu berjalan mudah. Pernikahan beda agama bisa menjadi rumit. Beberapa kegiatan publik diawasi. Dan sesekali isu politik ikut memperkeruh suasana. Bagaimana sebuah negara dapat berdiri di dua dunia yang sepenuhnya berbeda? Karena itulah yang sebenarnya terjadi di Malaysia. Terletak di Asia Tenggara. Malaysia terbagi menjadi 2 wilayah utama, yaitu Malaysia Barat di kawasan Semenanjung dan Malaysia Timur di Pulau Borneo. Kedua wilayah ini hampir terasa seperti 2 negara yang berbeda. Malaysia Barat adalah pusat penggerak utama. Di sana terdapat kota. Kota sibuk seperti Kuala Lumpur dengan gedung tinggi, bandara internasional, dan pusat perbelanjaan mewah. Suasananya sangat modern, teratur, dan bergerak cepat. Sementara itu, Malaysia Timur merupakan bagian dari Pulau Borneo yang sangat luas. Di sini, bentang alam berubah, jaringan internet melambat, dan waktu terasa berjalan lebih tenang. Anda akan menemukan hutan hujan yang lebat, desa adat, sungai yang berliku, dan pemandangan alam yang sangat luas. Kedua wilayah ini dipisahkan oleh Laut Cina Selatan dan terasa berbeda dalam gaya hidup. Kuala Lumpur adalah pusat utamanya. Kereta cepat, pusat keuangan, perusahaan teknologi, dan kafe modern mudah ditemukan di sini. Jalan tol tertata rapi dan pemandangan kota membuat Anda merasa seperti tidak sedang berada jauh dari Singapura. Di kota ini suasana keberagaman sangat terlihat jelas. Masjid, kuil, dan gereja berdiri berdekatan di sudut jalan. Anda dapat menikmati makanan khas Thailand, India, dan Tionghoa dalam satu malam. Namun ritme hidup di sini sangat cepat. Orang-orang bekerja hingga larut malam. Ukuran tempat, tinggal senderung kecil, dan kemacetan lalu lintas adalah hal yang nyata. Jika beralih ke timur menuju Sabah atau Sarawak, suasananya akan berubah. Pegunungan di sana lebih tinggi dan kondisi jalan lebih menantang. Bahasa Inggris masih digunakan, tetapi dengan logat dan adat istiadat yang berbeda. Di sini, Anda akan bertemu dengan suku Iban, Bidayuh,
dan kadazan dusun yang memiliki sejarah lisan berabad-abad serta arsitektur yang khas. Sebagian dari mereka tinggal di rumah panjang, yaitu bangunan kayu tempat beberapa keluarga hidup bersama di bawah satu atap yang dihubungkan oleh kehangatan kebersamaan. Waktu terasa berjalan lebih lambat, namun nilai warisan budaya terasa sangat kuat. Penerbangan domestik antara Malaysia Timur dan Barat tergolong murah dengan harga berkisar antara 20 hingga 40 dolar untuk satu kali perjalanan. Akses internet di daerah pedesaan Borneo lebih lambat dan terbatas. Wilayah ini kurang cocok untuk bekerja secara daring, kecuali jika Anda berada di dekat kota besar seperti Kuching atau kota Kinabalu. Layanan kesehatan di daerah pedesaan masih sangat terbatas, sehingga Anda sebaiknya pergi ke kota besar untuk mendapatkan fasilitas medis. Infrastruktur jalan di Malaysia. Timur belum sepenuhnya berkembang, karena beberapa desa hanya dapat dijangkau dengan perahu atau jalur tanah. Di pedesaan Sarawak masih ada desa yang menjalankan kepercayaan, animisme secara diam-diam di samping agama Kristen. Mitos dan alam dianggap sangat suci sehingga upacara adat masih melibatkan mantra, dedaunan, dan persembahan di tepi sungai. Sementara itu di Kuala Lumpur, rutinitas utama sebagian warga lokal adalah memesan tempat makan di kafe yang sedang populer. Kedua belah dunia yang berbeda ini adalah bagian dari Malaysia. Apakah Anda sanggup tinggal di sini? Berapa biaya hidup yang dibutuhkan dan apa yang harus Anda sesuaikan? Mata yuan ringgit Malaysia bernilai sekitar 24 sen dolar Amerika Serikat sehingga Anda dapat hidup dengan sangat baik dengan penghasilan yang sedang. Mata yuan negara ini adalah ringgit yang ditulis dengan simbol RM dan diucapkan ringgit. 1 dolar Amerika Serikat bernilai sekitar 4 ringgit dan nilai tersebut dapat memenuhi banyak kebutuhan. Sewa apartemen satu kamar di lokasi yang nyaman berkisar antara 400 hingga 600 dolar per bulan. Makanan di kedai pinggir jalan berharga 2 hingga 4 dolar, sedangkan makan malam di restoran menengah berkisar antara 6 hingga 10 dolar. Internet kecepatan tinggi berbiaya sekitar 25 dolar per bulan. Asuransi kesehatan berkisar antara 40 hingga 80 dolar per bulan. Dan ongkos transportasi daring biasanya di bawah 5 dolar. Bagaimana dengan urusan visa? Bagi pemegang paspor tertentu, Anda bisa mendapatkan fasilitas bebas visa selama 90 hari saat kedatangan. Namun apa yang terjadi setelah masa itu habis? Berikut adalah beberapa pilihan yang ada. Memperbarui visa dengan keluar negara. Anda meninggalkan Malaysia menuju negara tetangga seperti Thailand, Singapura, atau Indonesia, lalu kembali lagi. Cara ini secara hukum berada di area abu-abu, karena sebagian orang berhasil melakukannya selama bertahun-tahun, sementara yang lain diperiksa di imigrasi. Program Malaysia My Second Home adalah visa jangka panjang yang dapat diperbarui serta mengizinkan Anda membeli properti dan membuka rekening bank. Namun aturannya kini semakin ketat karena Anda harus menunjukkan aset bernilai lebih dari 100.000 dolar, memiliki penghasilan bulanan minimal 2.500 dolar, serta menyimpan deposit di Bank Malaysia. Pilihan ini tidak semudah dulu, namun masih lebih terjangkau dibandingkan Australia atau negara Eropa. Visa kerja atau visa pelajar juga bisa menjadi pilihan jika Anda mengajar bahasa Inggris atau belajar di Universitas Malaysia. Pilihan ini membutuhkan sponsor dan proses dokumennya bisa memakan waktu. Apakah Anda bisa bekerja secara jarak jauh di sini? Jawabannya adalah bisa, namun dilakukan secara bijak. Malaysia sedang menguji program visa khusus untuk pekerja jarak jauh di bidang tertentu seperti teknologi dan industri kreatif. Secara tidak resmi, banyak warga asing bekerja dari ruang kerja bersama dan kafe. Hal terpenting adalah tidak mempublikasikannya secara berlebihan dan memastikan penghasilan Anda berasal dari luar negeri. Lalu di mana lokasi terbaik untuk tinggal? Kuala Lumpur adalah pilihan terbaik untuk urusan bisnis, kehidupan sosial, dan kenyamanan gaya hidup barat. Kota ini memiliki banyak warga asing dan akses yang mudah meskipun memiliki kendala kemacetan serta polusi udara. Penang adalah surga kuliner dengan ritme hidup yang lebih tenang dan pesona bangunan tua. Fasilitas rumah sakit dan cuaca di sini sangat baik sehingga disukai oleh komunitas pensiunan warga asing. Kota Kinabalu di Borneo adalah pintu masuk menuju keindahan alam dengan pantai yang indah dan jalur pendakian. Suasananya lebih tenang dan tradisional sehingga sangat cocok untuk pecinta petualangan. Jika Anda masih menyimak hingga akhir, mungkin ini bukan sekadar bayangan semata. Apakah Anda tertarik untuk tinggal di Malaysia dan apa alasannya? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar untuk memulai diskusi. Jangan lupa untuk berlangganan dan menyalakan pemberitahuan jika Anda penasaran dengan pembahasan kami selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Kalau video ini lucu atau bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video baru.
Sampai jumpa di video berikutnya.